Sama halnya dengan game modifikasi nggak resmi Winning Eleven 2000 edisi seri A yang fenomenal dan menjadikannya penguasa rental PS1 pada waktu itu. Beberapa tahun sebelumnya juga ada, tapi game lain yaitu game Street Fighter 2 yang pernah mengalaminya ketika game ini dimodifikasi secara nggak resmi dan malah menjadi game favorit yang legendaris dan masih menjadi pembahasan yang menarik bagi para penggemarnya sampai sekarang. Ini adalah sebuah seri modifikasi yang bahkan menginspirasi developer aslinya untuk mengambil beberapa fitur atau mekanik yang ada. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan game Street Fighter 2 Rainbow Edition. Sebelum mulai membahas Street Fighter 2 Rainbow Edition, kita bahas sekilas game originalnya, yaitu Street Fighter 2 World Warrior. Kala itu, game Street Fighter 2 World Warrior menjadi fenomena luar biasa bagi scene dingdongan, terutama untuk genre fighting. Hal ini karena game yang dirilis pada tahun 1991 ini melakukan terobosan yang luar biasa dalam hal presentasi, gameplay, dan terutama menjadi game fighting pertama yang menyajikan pertarungan antara dua pemain dengan kebebasan memilih karakter yang bervariatif. Sebelumnya, game fighting itu biasanya hanya dimainkan satu pemain melawan komputer atau antar pemain tapi dengan karakter yang sama antara dua pemain, seperti di game Karateka yang ini. Maka karena sukses besar, Capcom merilis versi upgrade-nya berjudul Street Fighter 2 Champion Edition pada tahun 1992. Dan hasilnya jadi makin laris manis di scene perdingdongan. Dan pada seri ini pula terlahir seri modifikasi yang merubah banyak hal dari game aslinya. Game modifikasi itu disebut sebagai Street Fighter 2 Rainbow Edition. Hal ini sepele, yaitu karena logonya itu berubah warna menjadi warna-warni ala pelangi, tapi bukan game kaum pelangi. Jadi nggak perlu ditekankan bahwa pelangi dalam game Street Fighter 2 Rainbow Edition ini nggak ada kaitannya dengan kaum pelangi, para modern audience yang problematik. Para pelaku modifikasi ini adalah kelompok hacking group Hungxi Enterprise dari Taiwan. Berbeda dengan game Street Fighter 2 Champion Edition yang memiliki balancing yang bagus, pada Rainbow Edition ini balancingnya jadi amat sangat ngawur, amburadul, dan berantakan. Pokoknya ngaco banget. Sebagai contoh, hal ini salah satunya karena tiadanya delay setelah melakukan jurus. Misal pada versi originalnya, Hadouken hanya bisa dilakukan sekali sampai Hadoukennya itu terkena lawan atau hilang dari layar. Yang pada intinya adalah animasi Hadoukennya itu hilang dari layar. Tapi pada versi Rainbow ini kita bisa mengeluarkan Hadouken sebanyak apapun kita mau, tanpa harus menunggu animasi bola energinya ini terkena lawan atau hilang dari layar. Kemudian contoh lain adalah pada versi Rainbow Edition ini, kita bisa melakukan jurus di udara sambil melayang, sambil meloncat. Sederhananya sih sama kayak Ryu yang melakukan Hadouken pada game X-Men vs Street Fighter di udara. Kemudian yang paling parah tentu adalah adanya beberapa tambahan jurus pada setiap karakter yang ada. Sebagai contoh, Blanka bisa mengeluarkan Sonic Boom saat melakukan serangan listrik, atau Chun-Li bisa melakukan Hadouken saat melakukan tendangan bayangan. Selain itu, versi Rainbow ini juga meningkatkan game speed-nya dan juga memungkinkan kita berganti karakter kapanpun kita mau, cukup dengan menekan tombol start. Ya, ngawur, memang sangat ngawur, tapi banyak yang menikmati kengawuran ini, termasuk saya, karena kocak aja sih main game ini. Secara visual, audio maupun konten memang masih sama seperti pada versi originalnya, nggak ada yang berubah. Karena yang diubah memang pada aspek gameplaynya saja. Jadi kamu jika pernah main game Street Fighter 2 World Warrior ataupun Champion Edition, maka nggak ada hal baru secara visual, audio, dan juga konten pada Rainbow Edition ini. Semua masih sama persis. Pesan titipan sponsor, kalau kamu nyari gamepad yang hemat, praktis, bisa untuk PC, Android, dan juga PS4, bisa cek di deskripsi video. Saya pakai dari 2021, masih awet sampai sekarang. Secara keseluruhan, saya menikmati game ngawur ini. Ritme yang cepat, lalu kegilaan pada gameplay, memberikan sensasi tersendiri yang sulit saya lupakan. Semua kekonyolan gameplay itu pula yang membuat Rainbow Edition ini terasa lebih mudah dimainkan daripada versi originalnya. Lah, gimana lagi? Kita tinggal nyepam Hadouken sampai nyaris satu layar pun, sudah otomatis kita bakal menang. Musuh nggak akan bisa menyerang kita, karena pada posisi itu musuh akan sibuk melakukan blocking dan terkena chip damage sampai selesai. Ini adalah sebuah strategi malas, tapi anehnya menarik untuk dilakukan ataupun juga ditonton. Ini waktu dulu
Kalau dia melakukan strategi ini kita nggak marah ataupun mencela, tapi malah ketawa ngakak karena emang kocak aja sih, nggak mikir. So, kamu sendiri apakah pernah punya pengalaman memainkan Street Fighter 2 Rainbow Edition ini? Dan apakah kamu termasuk yang menyukainya atau malah membencinya? Yuk cerita di komentar dan kita diskusi bersama.